Salam saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita belajar menafsirkan Alkitab dengan baik. Dan kali ini saya ingin kita belajar soal masalah keesaan Allah. Nah, kita percaya bahwa Allah adalah Allah yang Tritunggal. Itu kepercayaan iman Kristen. Sekalipun orang agama lain tidak percaya itu, tapi kita percaya Allah itu adalah Allah Tritunggal, di mana di dalam Allah yang Esa itu ada pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan itu menjadi dasar iman Kristen, muncul di dalam pengakuan-pengakuan iman kita, juga dalam lagu-lagu pujian kita. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang Esa. Jadi itu memang kepercayaan Kristen, bahwa Allah itu adalah Allah yang Tritunggal. Nah, tapi seringkali kita lihat bahwa serangan terhadap doktrin ini itu begitu banyak ya. Ada orang-orang bukan hanya dari dalam kalangan Kristen sendiri, ada orang-orang saksi Yehova ya, ada aliran Unitarian yang menyerang doktrin ini dan tidak percaya pada doktrin Allah Tritunggal. Saya Pendeta Henry Dianta STH. Kali ini kita akan membahas sebuah tema yang bombastis ya. Saya yakin ini jadi bombastis. Begini temanya. Tritunggal itu tidak ada. Allah itu Esa. Buang semua buku filsafat, kembali ke Alkitab saja. Ya. Buang tuh semua buku filsafat. Ya. Kembali ke Alkitab saja. Anda akan tahu bahwa Allah itu Esa. Wah, semangat banget ya. Siapkan Android suci ya, para pendengar ya. Kita cepat saja ya. Sekarang Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah, hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Tidak ada yang mengatakan Tuhan 2 atau 3. Ya, tidak ada yang mengatakan gitu. Tritunggal di Alkitab tidak ada. Trinitas di Alkitab tidak ada. Jadi mengapa kok ada doktrin Trinitas? Buang buku-buku filsafat, kembali ke Alkitab. Lain seperti Islam misalnya seringkali menyerang ajaran tentang doktrin Allah Tritunggal. Dan yang menarik adalah bahwa mereka seringkali memakai juga ayat-ayat kitab suci kita untuk menyerang kembali konsep kita tentang Allah Tritunggal. Nah, salah satu ayat yang seringkali dipakai untuk menentang doktrin Allah Tritunggal itu adalah ayat Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita dan Tuhan itu Esa. Nah, karena ayat ini mengatakan Tuhan itu Esa, lalu dianggap bahwa ini bertentangan dengan doktrin Allah Tritunggal dari iman Kristen, dan karenanya mereka percaya bahwa kekristenan itu sudah menyimpang dari konsep keesaan Allah seperti yang dinyatakan dalam Ulangan 6 ayat 4. Nah, apakah doktrin Tritunggal itu memang bertentangan atau ditentang oleh ayat Ulangan 6 ayat 4 ini? Nah, ini kembali masalah penafsiran. Sepanjang sejarah kekristenan yang sudah ribuan tahun ini dengan doktrin Allah Tritunggal, mustahil orang Kristen tidak membaca Ulangan 6 ayat 4 itu ya. Nah, tetapi persoalannya bukan hanya sekedar teks itu berkata demikian, tapi bagaimana menafsirkan teks itu dan terlebih memahaminya dalam bahasa aslinya ya. Nah, karena itu maka pada kesempatan ini saya ingin menuntun kita step by step untuk belajar dari ayat ini, dan apakah itu memang mendukung doktrin Allah Tritunggal ataukah menentang doktrin Allah Tritunggal ya. Mari kita siap untuk mempelajarinya. Ya, saudara-saudara, mula-mula mari perhatikan ayat Ulangan 6 ayat 4 ini ya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, yang jadi persoalan yang mau saya bahas ini adalah kata ini, Esa atau satu ya. Jadi Tuhan itu adalah Tuhan yang Esa atau Tuhan yang satu.
Tapi Tuhan itu satu bagaimana atau esa bagaimana? Nah, ini yang perlu kita telusuri lebih dalam, ya. Nah, kalau kita mengacu kepada bahasa asli Perjanjian Lama, yaitu bahasa Ibrani, maka kita perlu ketahui bahwa di dalam bahasa Ibrani itu ada dua kata yang sama-sama bisa berarti esa, bisa berarti satu, atau bisa berarti tunggal, ya. Nah, kalau kita melihat dua kata ini, ya, ini ada kata ehad, lalu kata yahid. Apa artinya ehad? Satu, tunggal, atau esa. Apa artinya yahid? Yahid juga berarti satu, tunggal, esa. Jadi memang ada dua kata bahasa Ibrani yang sama-sama berarti satu, ehad dan yahid ini. Nah, karena itu saya ingin mengajak kita belajar untuk studi lebih dalam, menyelidiki dari teks asli berbahasa Ibrani tentang pengertian ehad dan yahid itu. Nah, kalau kita melihat bahwa ayat ini, ya, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa, kita harus mencari tahu apa arti kata esa di sini. Tapi sebelum itu kita mari mensurvei dulu ayat demi ayat seturut dengan bahasa Ibrani yang sudah saya jelaskan tadi, dua kata Ibrani itu. Nah, kalau kita melihat Kejadian 1 ayat 5, ya. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam, jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari pertama. Perhatikan, pertama itu kan satu. Jadi itulah hari satu, ya. Nah, sekarang kita mau lihat di dalam bahasa Ibraninya, kata pertama atau satu ini itu menggunakan kata apa di dalam bahasa Ibrani, ya. Kejadian 1 ayat yang ke-5. Genesis 1 ayat yang ke-5, ya. Di sini dikatakan the first day. Kita lihat kata ini. Nah, kalau kita lihat kata first di sini, itu dia memakai kata Ibrani ehad, ya. Dia memakai kata ehad. Itulah hari satu, hari pertama. Jadi pertama di sini atau satu di situ adalah ehad. Nah, kalau kita kembali ke sini, kalau ini adalah ehad, perhatikan, ya, bahwa untuk bisa mendapatkan pertama atau satu di sini, ehad di sini, itu kelihatannya ada gabungan dua unsur, ya. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari ehad. Berarti ehad di sini itu adalah hasil penggabungan dari petang dan pagi. Maka terlihat bahwa pengertian ehad di sini itu gabungan dari dua unsur atau dua hal, petang dan pagi. Lalu kita lihat contoh lain. Kejadian 2 ayat yang ke-24. Sebab seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging, ya, satu daging. Sekarang kita lihat bahasa Ibrani satu ini apa? Kejadian 2 ayat 24, ya. Nah, perhatikan di sini be one flesh. Kata one di sini itu menggunakan kata Ibrani apa? Ternyata dia memakai kata ehad. Nah, kalau di sini satu di situ itu ehad, tapi satu di sini itu dihasilkan dari penggabungan dua unsur sebelumnya atau dua hal sebelumnya. Perhatikan ayat ini. Seorang laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Jadi laki-laki tambah istrinya
keduanya laki-laki dan istri itu ehad bagi. Berarti ehad di sini itu satu yang adalah hasil penyatuan dua hal, laki-laki istrinya. Ya. Oke, kita lihat contoh lain ya. Esra 2 ayat 64. Esra 2:64 ya. Seluruh jemaah itu bersama-sama ada 42.360 orang. Seluruh jemaah itu bersama-sama. Perhatikan, bersama-sama itu kan ada banyak berarti ya. Karena ada seluruh jemaah bersama-sama. Nah, sekarang kita mau lihat kata Ibrani-nya ya. Esra 2 ayat yang ke-64. Ya, Esra 2 ayat yang ke-64. Perhatikan ini kata together, bersama-sama. Lihat kata Ibrani-nya, ternyata ehad. Ehad itu artinya apa? Ehad itu artinya satu. Nah, kalau begitu di sini together itu atau bersama-sama itu mereka menjadi sebuah kesatuan ya, menjadi sebuah kesatuan dari banyak orang. Maka dikatakan seluruh jemaat itu menjadi bersama-sama, jadi satu kumpulan. Maka terlihat bahwa ehad adalah hasil dari perkumpulan ini. Oke, sekarang lihat lagi ayat yang lain. Yeskiel pasal yang ke-37. Yeskiel pasal 37 ayat 17. Gabungkanlah keduanya menjadi satu papan, sehingga keduanya menjadi satu dalam tanganmu. Jadi rupanya ada dua papan ya. Kedua papan itu digabungkan menjadi satu papan, sehingga menjadi satu dalam tanganmu. Yeskiel 37 ayat 17. Kita lihat bahasa Ibrani-nya. Yeskiel 37 ayat yang ke-17. And join them one. Ya, kata satu. Ya. Sekarang kita lihat satu ini apa? Ternyata satu ini adalah menggunakan kata Ibrani ehad. Lalu kata become one, itu lagi-lagi memakai ehad. Jadi ehad itu satu, tapi rupanya satu di sini ini bukan satu yang mutlak ya, tapi satu hasil penggabungan. Gabungkanlah keduanya. Jadi begitu duanya digabung menjadi ehad papan, sehingga keduanya menjadi ehad dalam tanganmu. Ya, jadi kelihatan bahwa ehad itu adalah satu, tapi satu yang merupakan hasil penggabungan dari beberapa unsur. Bilangan pasal 13 ayat yang ke-23 ya. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol ya. Ketika mereka sampai lembah Eskol, dipotonglah mereka di sana satu cabang dengan setandan buah anggurnya. Lalu berdua mereka menggandarnya, juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Nah, ini yang di sini, kata ini yang mau disoroti, setandan. Ya. Setandan, di sini kan satu tandan. Ya. Jadi para pengintai itu setelah tiba di lembah Eskol, mereka memotong satu cabang dengan setandan buah anggur, satu tandan buah anggur. Sekarang kita lihat kata Ibrani, bilangan 13 ayat 23. Ya. Nah, saudara lihat di sini kata muncul kata ini, one, setandan ini, satu tandan. Sekarang perhatikan kata Ibrani-nya. Ternyata dia pakai ehad.
Nah, kita semua tahu bahwa setandan itu pasti ada banyak buah di dalam. Gabungan dari buah-buah yang banyak itu disebut setandan atau satu tandan, ya, ehad tandan. Berarti lagi-lagi terlihat bahwa kalau ehad itu artinya satu, tapi satunya adalah satu dari penggabungan unsur-unsur, ya, atau hal-hal yang menyatu. Lalu kita lihat Hakim-Hakim pasal 20. Hakim-Hakim pasal 20 ayat 1. Lalu majulah semua orang Israel dari Dan sampai Berseba dan juga dari tanah Gilead, berkumpullah umat itu secara serentak menghadap Tuhan di Mizpah. Nah, perhatikan kata secara serentak. Serentak itu kan bersama-sama, ya toh? Nah, ayo serentak maju, artinya semua maju sama-sama. Nah, sekarang mari lihat bahasa Ibraninya, ya. Hakim-Hakim 20 ayat 1. Ya, Hakim-Hakim 20 ayat 1. Mereka bersama-sama sebagai one man. Ini kata satu di sini. Itu memakai kata apa? Ehad. Jadi itu dianggap serentak, itu ehad, satu. Tapi serentak itu kan kita mengerti bahwa serentak itu artinya bersama-sama. Berarti menyatu di antara begitu banyak orang Israel, ya. Mereka berkumpul, jelas ini banyak orang, umat itu, lalu secara serentak, secara satu, ehad, ya. Lalu ayat yang ke-8. Kemudian bangunlah seluruh bangsa itu dengan serentak, ya. Lalu ayat 11. Demikianlah orang Israel berkumpul dalam kota itu, semuanya bersekutu dengan serentak. Itu sama semua, ya, di ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 ini ada kata one, muncul ehad di sana. Lalu ayat yang ke-11 juga kata one muncul, ehad. Nah, dari semua survei ini apa yang kita bisa simpulkan? Kesimpulannya adalah ehad itu adalah satu. Tapi ehad itu bukan satu secara mutlak. Tapi itu adalah a compound one. Satu hasil penggabungan dari beberapa hal atau beberapa unsur di dalamnya. Semua itu bergabung lalu disebut sebagai satu atau ehad. Itu kata Ibrani pertama. Nah, kata Ibrani kedua itu adalah yahid. Nah, kalau yahid itu beda dengan ehad. Kalau ehad a compound one, kalau yahid itu dia satunya an absolute one, satu secara mutlak. Nah, itu kita bisa lihat misalnya dalam Kejadian pasal 22, ya, ayat 1. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, dia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu. Tunggal itu kan satu, Esa, tunggal. Nah, kita sekarang lihat Kejadian 22 ayat 2 dalam bahasa Ibraninya. Ya. Only son, anak tunggal, ya. Itu kata Ibrani, perhatikan di sana yang dipakai adalah yahid. Karena memang betul-betul dia anak tunggal, satu ya satu, nggak ada tawar-menawar, nggak ada gabung-gabung sama apapun atau siapapun, itu digunakan yahid, ya. Juga muncul lagi di ayat yang ke-16, ya. Di ayat yang ke-16, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikian firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, anakmu yang satu itu kepadaku. Nah, ayat yang ke-16 dari Kejadian 22, ya. Only son,
memakai kata Ibrani Yahid. Ya, dia memakai Yahid. Tunggal, satu, mutlak. Tidak ada penambahan-penambahan di dalamnya. Tidak ada penggabungan dengan apapun atau siapapun. Itu namanya Yahid. Lalu saya berikan satu ayat lagi. Mazmur pasal yang ke-25. Ayat yang ke-16. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Sebatang kara dan tertindas. Ini satu batang kara dan tertindas. Yang namanya sebatang kara itu ya sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Kalau tidak punya siapa-siapa ya sendiri. Kalau sendiri itu ya satu. Kalau ada dua itu tidak sendiri. Kalau ada tiga itu tidak sendiri. 4 itu tidak sendiri. Jadi sebatang kara itu artinya betul-betul sendirian, betul-betul satu. Nah, sekarang kita lihat bahasa Ibraninya, Mazmur pasal 25. Ya. Nah, perhatikan kata ini. Desolate ini dia menggunakan kata Ibrani apa? Yahid. Nah, kenapa Yahid? Karena sebatang kara satu-satunya sendiri, tidak ada yang lain. Nah, jadi apa yang kita bisa simpulkan dari Yahid? Yahid itu adalah satu secara mutlak, an absolute one. Itu berbeda dengan Ehad. Kalau Ehad itu adalah satu gabungan, a compound one, ada unsur-unsur di dalam, lalu menjadi satu Ehad. Kalau Yahid itu betul-betul satu mutlak, tidak ada tambahan apapun atau penggabungan apapun, siapapun, unsur apapun di dalam, betul-betul mutlak. Nah, itu harus dimengerti. Dari survei ini kita harus menyimpulkan dua kata itu, Ehad dan Yahid. Nah, kalau kita sudah mengetahui demikian dari survei itu, maka kita kembali melihat ayat pengakuan iman ini. Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, ini menafsirkan kata Esa di sini nanti harus dilihat Esa yang mana, Esa Ehad atau Esa Yahid. Kalau ternyata kata yang dipakai itu adalah Yahid, maka Allah itu harus diartikan bahwa Allah itu Esa, satu, tunggal secara mutlak. Tidak ada pencampuran atau penambahan atau penggabungan unsur apapun atau siapapun di dalamnya. Kalau Yahid yang dipakai. Tapi kalau Ehad yang dipakai, seperti sudah kita survei tadi, maka itu memang satu, itu memang Esa. Tapi satu atau Esanya tidak mutlak, ada beberapa unsur di dalamnya. Nah, sekarang kita kembali ke bahasa Ibrani. Lihat ulangan 6 ayat 4 itu menggunakan kata Ibrani yang mana, ya. Ulangan 6 ayat 4. The Lord our God is one Lord. Nah, ini ada pada kata one ini. Sekarang perhatikan kata one ini. Ternyata dia bukan menggunakan Yahid, tapi dia menggunakan Ehad. Nah, apa artinya Ehad? Ehad bukan an absolute one, tapi a compound one. Seandainya Allah itu betul-betul satu secara mutlak, mestinya kata Ibrani yang dipakai adalah Yahid. Tapi dalam kenyataannya justru yang dipakai adalah Ehad. Kalau begitu Allah itu memang satu, tapi tidak satu secara mutlak. Nah, kalau tidak satu secara mutlak, maka ini nanti kalau kita survei pada ayat-ayat yang lain, termasuk juga dalam perjanjian baru, maka kita akan bertemu dengan ada 3 pribadi, yaitu pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang disebut bersama-sama di dalam berbagai macam konteks, ya. Dan masing-masing kalau diperhatikan teks-teks kitab suci menunjukkan kualitas kealahan yang setara, dan karenanya harus disimpulkan bahwa 3 pribadi itu, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah Allah. Kalau memang ada tiga di situ, lalu unsur one-nya ini menunjuk pada apa? One ini tidak menunjuk pada one person, bukan satu pribadi, tapi satu hakikat. Itulah sebabnya akhirnya
melahirkan, dari studi seperti ini melahirkan doktrin Allah Tritunggal, bahwa Allah itu adalah Tritunggal. Tri itu kan 3, tunggal itu kan 1. Jadi Allah itu ada yang Tri, ada yang tunggal. Pertanyaannya, yang tunggal itu apa? Yang Tri itu apa? Nah, Tri itu menunjuk pada pribadinya. Ada 3, Bapa, Anak, Roh Kudus. Sedangkan tunggalnya itu menunjuk pada hakikatnya. Karena itu doktrin Allah Tritunggal yang benar adalah doktrin yang percaya bahwa Allah itu tunggal secara hakikat, tapi 3 di dalam pribadinya. Nah, kalau sudah mensurvei dari bahasa asli semacam ini, maka terlihat bahwa doktrin Tritunggal kita itu bukan hanya hasil karangan dan menabrak Ulangan 6 ayat 4. Tidak. Justru orang-orang yang menabrakkan doktrin Tritunggal dengan Ulangan 6 ayat 4 itu orang-orang yang tidak cukup belajar bahasa asli kitab suci di dalam memahami konsep Esa seperti yang sudah saya tunjukkan ini. Ya, demikianlah saudara pelajaran kita hari ini, dan biarlah dengan belajar menafsirkan Alkitab dengan memperhatikan bahasa aslinya itu menolong kita untuk memahami Alkitab dengan lebih baik dan membuat kita mengetahui mengapa kita mempunyai kepercayaan tertentu, misalnya kepercayaan terhadap doktrin Allah Tritunggal. Nah, semoga apa yang saya bagikan ini boleh jadi pengetahuan dan juga jadi berkat secara rohani buat saudara-saudara. Shalom, Tuhan memberkati.